Pernahkah batin Anda menjerit lelah karena sudah banting tulang dari pagi hingga malam, namun rezeki yang didapat rasanya menguap begitu saja dan jalan keluar terasa sangat tertutup rapat? Apakah hutang yang menumpuk dan kebutuhan keluarga yang mendesak seringkali membuat dada terasa sesak hingga Anda bingung harus mengadu kemana lagi? Jika Anda sedang merasakan himpitan berat itu saat ini, mari tenangkan hati Anda sejenak dan tarik nafas dalam-dalam secara perlahan. Jangan biarkan putus asa menyelimuti jiwa Anda yang berharga, karena kasih sayang Sang Pencipta jauh lebih luas dari samudera masalah Anda. Hari ini, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan menemukan sebuah rahasia amalan ringan yang sangat mungkin menjadi jawaban atas segala doa dan derai air mata Anda selama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali sahabat Asra Dakwah yang senantiasa dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan yang penuh keberkahan ini, izinkan saya dari lubuk hati yang paling dalam mendoakan kebaikan untuk Anda beserta seluruh keluarga tercinta di rumah. Ya Allah yang Maha Kaya dan Maha Memberi rizki, mohon angkatlah segala kesulitan ekonomi yang tengah membelenggu hamba-hambamu yang sedang menyimak pesan kebaikan ini. Bukakanlah pintu-pintu rizkimu dari arah yang tidak pernah mereka sangka-sangka. Lunaskanlah segala hutang piutang yang mengganjal ketenangan tidur mereka, dan gantikanlah setiap tetes keringat serta air mata kesedihan mereka dengan kebahagiaan yang melimpah ruah. Semoga setiap langkah kecil yang Anda ambil hari ini dalam mencari nafkah yang halal dinilai sebagai ibadah yang mendatangkan kemuliaan di dunia dan juga di akhirat kelak. Sahabat Asra Dakwah yang berhati mulia, sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah membebani seorang hamba, melainkan sesuai dengan batas kesanggupannya. Ketika masalah keuangan dan beban hidup terasa begitu menghimpit dada, itu bukanlah pertanda bahwa Tuhan membenci atau meninggalkan kita sendirian dalam kegelapan yang menyiksa. Sebaliknya, ujian tersebut seringkali adalah cara paling romantis dari Sang Pencipta untuk memanggil kita agar kembali bersimpuh dan mendekat kepadanya dengan penuh kerendahan hati. Sebagaimana janji Allah yang tertuang indah dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 153 yang mengingatkan orang-orang beriman untuk memohon pertolongan kepada Allah dengan sabar dan solat, karena sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Ayat suci ini menjadi fondasi kuat yang menyadarkan kita bahwa kunci pertama dari segala solusi adalah ketenangan hati dan kesabaran yang disandarkan sepenuhnya kepada Sang Pemilik alam semesta. Seringkali kita merasa sudah mencoba berbagai macam ikhtiar duniawi, mulai dari meminjam modal sana-sini hingga bekerja keras tanpa mengenal waktu istirahat yang cukup. Namun, di tengah kepenatan itu, kita mungkin terlupa menyertakan ikhtiar langit yang sebenarnya memegang kendali penuh atas segala urusan rizki dan keberkahan dalam hidup ini. Terkadang, bukan seberapa keras otot kita bekerja yang menentukan melimpahnya rizki, melainkan seberapa kuat ikatan batin kita dengan Sang Maha Pemberi rizki. Ada kalanya, sebuah amalan yang terlihat sangat sederhana dan singkat di mata manusia justru memiliki daya ledak spiritual yang mampu menggetarkan pintu-pintu langit dan menurunkan rahmatnya. Amalan rahasia ini bukanlah sesuatu yang memberatkan fisik atau menguras waktu produktif Anda, melainkan sebuah untaian kalimat suci yang jika dibaca dengan penuh keyakinan akan mengalirkan keajaiban yang tak terhingga. Rahasia jalur langit ini sejatinya telah dibuktikan keampuhannya oleh banyak orang soleh terdahulu, di mana mereka berhasil diangkat dari jurang kesulitan dan kemiskinan dalam waktu yang sangat singkat. Bayangkan saja, hanya dengan meluangkan waktu beberapa menit di waktu subuh yang suci dan penuh keberkahan, arah hidup Anda bisa berubah menjadi jauh lebih terang dan berlimpah kemudahan. Sebelum kita melangkah lebih dalam untuk membahas rahasia amalan pembuka pintu rezeki ini, saya ingin mengajak Anda untuk menyatukan hati dalam majelis ilmu virtual kita pada hari ini. Silahkan tekan tombol like dan subscribe agar saluran kebaikan ini bisa terus menebarkan manfaat, harapan, dan ketenangan bagi lebih banyak hati yang sedang gundah di luar sana. Jangan lupa juga untuk menitipkan jejak kebaikan Anda dengan menuliskan kata hadir beserta nama kota asal Anda di kolom komentar, agar silaturahmi kita terjalin erat dan kita bisa saling mengaminkan doa-doa kebaikan satu sama lain. Ketika fajar mulai menyingsing dan suara azan subuh berkumandang, tidak jarang hati kita justru diliputi oleh kecemasan yang mendalam tentang hari esok. Anda mungkin terbangun dengan dada yang terasa sesak, memikirkan tumpukan tagihan yang harus segera dilunasi, atau biaya sekolah anak yang tidak bisa lagi ditunda.
Rasanya setiap langkah yang diayunkan hari itu diiringi oleh beban berat yang tidak terlihat oleh mata telanjang orang lain. Sahabat Asror dakwah, ketahuilah bahwa perasaan lelah dan sempit yang Anda rasakan saat ini adalah hal yang sangat manusiawi dan dimengerti sepenuhnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ada kalanya Anda menangis dalam diam di sepertiga malam, menyembunyikan air mata dari pandangan pasangan atau anak-anak agar mereka tidak ikut bersedih. Anda berusaha keras menampilkan senyuman di pagi hari seolah semuanya baik-baik saja, padahal batin Anda sedang menjerit memohon pertolongan agar keajaiban segera datang menghampiri. Percayalah, tidak ada satupun tetes air mata keputusasaan Anda yang jatuh sia-sia tanpa disaksikan oleh Sang Maha Pengasih. Setiap rintihan doa yang terucap dengan suara bergetar itu sedang didengar dengan penuh kasih sayang oleh Zat yang Maha menyelesaikan segala urusan. Mari kita merenung sejenak dan menengok kembali sebuah lembaran sejarah emas yang penuh dengan hikmah mendalam bagi kita semua. Terdapat sebuah kisah nyata yang sangat menggetarkan hati dari seorang sahabat mulia bernama Auf bin Malik al-Ashja'i radhiyallahu anhu. Pada suatu ketika, Auf bin Malik dihadapkan pada ujian yang teramat berat ketika putra kesayangannya ditawan oleh pihak musuh dan ia sendiri hidup dalam kondisi ekonomi yang sangat memprihatinkan. Dengan hati yang hancur dan diliputi rasa putus asa yang mendalam, ia datang menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengadukan kepedihannya. Ia memohon petunjuk atas jalan buntu yang sedang mengurung kehidupan keluarganya pada saat itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan penuh kelembutan tidak memberikan solusi berupa pedang ataupun harta benda duniawi untuk menebus putranya tersebut. Beliau justru memerintahkan Auf bin Malik beserta istrinya untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersabar atas ujian berat tersebut, dan memperbanyak zikir kepadanya. Sang sahabat yang taat ini pun pulang dan menyampaikan pesan mulia Nabi kepada istrinya. Lalu mereka berdua menghabiskan waktu dengan terus-menerus melangitkan doa tanpa henti. Mereka melepaskan segala kebergantungan pada makhluk dan menyandarkan seluruh sisa harapan mereka hanya kepada kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Ketulusan dan kepasrahan total dari keluarga sahabat Nabi ini rupanya langsung menggetarkan pintu-pintu langit dan mendatangkan pertolongan yang sungguh di luar nalar manusia. Tiba-tiba saja, putra mereka berhasil meloloskan diri dari kepungan musuh yang sangat ketat tanpa sedikit pun terluka. Tidak hanya kembali dengan selamat, sang putra rupanya berhasil membawa pulang sekawanan unta rampasan perang yang sangat banyak jumlahnya. Seketika itu juga, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengubah nasib keluarga Auf bin Malik dari kesedihan menjadi kebahagiaan riang, dan dari kemiskinan menjadi kekayaan yang berlimpah ruah. Peristiwa yang sangat menakjubkan inilah yang kemudian menjadi asbabun nuzul atau sebab turunnya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat agung dan menenangkan. Dalam Al-Quran Surah At-Talaq ayat kedua dan ketiga, Allah menegaskan bahwa barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya. Lebih dari itu, Allah juga berjanji akan memberikan rizki dari arah yang tidak pernah disangka-sangka oleh hambanya. Ayat suci ini menjadi dalil yang sangat kuat bahwa pertolongan Allah itu selalu nyata bagi mereka yang mau bersabar dan mengikatkan hatinya hanya kepada Sang Pemilik rizki. Sahabat Asra Dakwah, kisah Auf bin Malik ini adalah sebuah pelukan hangat dari langit untuk Anda yang saat ini merasa sedang berada di jalan buntu. Penjara musuh yang mengurung putra Auf bin Malik bisa diibaratkan seperti jeratan hutang dan kesulitan ekonomi yang saat ini sedang membelenggu kehidupan Anda. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah membebaskan keluarga sahabat Nabi tersebut adalah Tuhan yang sama, yang saat ini sedang menanti Anda untuk bersimpuh di hadapannya. Maka, siapkanlah hati Anda yang paling jernih dan tenang, karena sebentar lagi kita akan menyingkap amalan dahsyat yang bersumber langsung dari ayat suci tersebut. Menyambung keagungan janji Allah yang telah kita renungkan bersama, disinilah letak jawaban atas doa-doa panjang Anda selama ini. Amalan luar biasa yang sanggup membuka pintu rizki dari segala penjuru yang sering disebut oleh para ulama sebagai ayat 1000 dinar, yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah At-Talaq ayat 2 dan 3. Sahabat Asra Dakwah,
Luangkanlah waktu sejenak setelah Anda menunaikan ibadah sholat subuh sebelum Anda beranjak untuk memulai rutinitas duniawi. Bacalah ayat suci yang penuh berkah ini sebanyak 7 kali, dengan hati yang benar-benar pasrah dan yakin bahwa Allah sedang menatap Anda. Lakukanlah amalan ringan ini secara istiqomah, dan biarkan keajaiban demi keajaiban mulai menyapa kehidupan ekonomi keluarga Anda secara perlahan namun pasti. Mungkin ada yang bertanya di dalam hati, mengapa harus dibaca setelah sholat subuh dan mengapa harus diulang sebanyak 7 kali? Waktu subuh adalah momen yang sangat istimewa, di mana para malaikat turun ke bumi untuk membagikan rizki dan mencatat setiap doa hamba yang terjaga dalam ketaatan. Mengulang bacaan sebanyak 7 kali bukanlah sekadar hitungan angka tanpa makna, melainkan sebuah bentuk keteguhan niat dan penekanan munajat yang diajarkan oleh para ulama salafus soleh. Ketika Anda melafalkan ayat ini berulang kali, secara tidak langsung, Anda sedang memprogram ulang batin Anda untuk berhenti bergantung pada pertolongan manusia. Anda sedang meyakinkan diri sendiri bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya zat yang maha mampu membebaskan Anda dari lilitan hutang dan kesempitan hidup. Banyak tokoh agama dan ulama ahli hikmah yang mewasiatkan bacaan ini kepada murid-murid mereka yang sedang ditimpa musibah kebangkrutan atau kesulitan finansial. Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya menjelaskan dengan sangat indah bahwa ayat ini adalah jaminan mutlak dari Allah bagi siapa saja yang benar-benar bertakwa. Bertakwa di sini berarti Anda berusaha membersihkan hati dari keraguan, mencari nafkah dengan cara yang halal, dan menyandarkan hasil akhirnya hanya kepada kehendak Allah. Ketika syarat ketakwaan ini terpenuhi, maka Allah sendiri yang akan mengambil alih urusan Anda dan mendatangkan rizki dari jalan yang sama sekali tidak pernah Anda perhitungkan sebelumnya. Oleh karena itu, jangan pernah merasa ragu sedikitpun saat melantunkan ayat 1000 dinar ini setiap pagi menyapa. Mari kita selami lebih dalam makna menenangkan yang terkandung di dalam untaian firman suci surat At-Tolak ayat 2 dan 3 ini. Allah berfirman yang artinya, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Kalimat ini adalah sebuah pelukan kasih sayang dari Tuhan yang menyatakan bahwa seberat apapun beban tagihan yang sedang Anda pikul hari ini, pasti selalu ada jalan keluarnya. Allah juga menambahkan bahwa barang siapa yang bertawakal kepadanya, niscaya Allah akan mencukupkan segala keperluannya. Janji agung ini memastikan bahwa Anda tidak akan dibiarkan kelaparan atau telantar selama hati Anda terpaut kuat pada tali agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk semakin menguatkan keyakinan batin kita, mari kita ingat kembali sebuah sabda indah dari manusia paling mulia, Nabi Muhammad SAW. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah menyampaikan bahwa seandainya seluruh manusia mengambil ayat ini sebagai pedoman hidup, niscaya ayat ini sudah sangat cukup bagi mereka. Hadis ini menyiratkan pesan yang sangat mendalam bahwa ayat ini merangkum segala kunci kesuksesan, perlindungan, dan kecukupan rezeki di dunia maupun di akhirat. Sahabat Asra Dakwah, pesimisme dan keputusasaan adalah senjata setan untuk menjauhkan kita dari rahmat Allah yang maha luas. Maka, jadikanlah bacaan 7 kali setelah subuh ini sebagai perisai penangkal kegelisahan, agar hari-hari Anda dipenuhi dengan cahaya keberkahan ilahi. Ketika Anda duduk bersimpuh di atas sajadah di keheningan pagi, resapilah setiap huruf dari ayat 1000 dinar yang keluar dari lisan Anda. Bayangkan setiap bacaan tersebut sedang meruntuhkan tembok-tembok kesulitan yang selama ini menghalangi datangnya rezeki ke dalam rumah tangga Anda. Biarkan air mata penyesalan dan harapan mengalir membasahi pipi, karena tangisan seorang hamba di waktu subuh adalah senjata yang sangat ampuh untuk mengetuk pintu langit. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menyukai hambanya yang merengek memohon pertolongan, dan Dia merasa malu jika harus menolak tangan yang terangkat tulus berdoa kepadanya. Teruslah membaca dan meresapi maknanya, hingga hati Anda benar-benar merasakan ketenangan yang luar biasa, seolah-olah semua beban telah terangkat sempurna. Tidak ada masalah yang terlalu besar bagi Allah, termasuk hutang yang mungkin menurut hitungan logika manusia tidak akan pernah bisa terlunasi.
Bukankah Dia yang menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya tanpa merasa kelelahan sedikit pun dalam prosesnya? Maka, membereskan urusan keuangan Anda yang sedang berantakan adalah perkara yang teramat kecil dan sangat mudah bagi kekuasaannya yang tak terbatas. Oleh karena itu, mulailah amalan ini besok pagi dengan semangat baru, jiwa yang lebih lapang, dan senyuman yang menyiratkan harapan penuh. Jadikan amalan ayat 1000 dinar ini sebagai sahabat karib Anda di setiap fajar menyingsing, dan nantikanlah kejutan-kejutan manis dari Allah yang akan membuat Anda tersungkur dalam sujud syukur. Memahami amalan ayat 1000 dinar ini sejatinya membawa kita pada sebuah penemuan makna yang jauh lebih dalam dari sekedar rutinitas lisan di pagi hari. Ketika kita secara konsisten merapal ayat suci ini sebanyak 7 kali setelah subuh, kita sebenarnya sedang melatih batin untuk mengubah cara pandang secara drastis. Perubahan pola pikir inilah yang menjadi inti keajaiban, di mana kita perlahan berhenti berlari mengejar rizki dengan penuh kepanikan dan kelelahan yang menyiksa fisik. Sebaliknya, kita justru sedang membangun sebuah daya tarik spiritual yang sangat kuat melalui ketakwaan dan kepasrahan total kepada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada akhirnya, kondisi kejiwaan yang tenang inilah yang membuat rizki berbalik arah dan mulai mengejar kita dari berbagai pintu yang tidak pernah kita duga sebelumnya. Sahabat Asra Dakwah yang budiman, sungguh perubahan cara pandang inilah yang menjadi kunci utama terbukanya gudang kekayaan dari langit untuk keluarga Anda. Kecemasan terhadap tumpukan hutang yang selama ini menghantui pikiran Anda perlahan akan memudar, digantikan oleh rasa aman yang hakiki karena Anda bersandar pada kekuatan yang mutlak. Anda tentu saja tetap harus melangkah keluar rumah untuk berikhtiar dan bekerja mencari nafkah demi menghidupi keluarga tercinta. Namun perbedaannya, langkah kaki Anda kini terasa jauh lebih ringan tanpa beban ketakutan yang menyiksa batin seperti hari-hari sebelumnya. Hal itu terjadi karena di dalam palung hati yang terdalam, Anda sudah mengamankan jaminan kecukupan dari Sang Pemilik Semesta sesaat setelah Anda menyelesaikan sholat subuh tadi. Percayalah dengan sepenuh keyakinan bahwa ujian finansial dan himpitan ekonomi yang Anda alami saat ini hanyalah sebuah fase sementara yang pasti akan berlalu seiring berjalannya waktu. Allah Subhanahu wa Ta'ala sama sekali tidak bermaksud menyengsarakan hambanya, melainkan Dia sedang mempersiapkan sebuah hadiah kebahagiaan yang jauh lebih besar dari rasa sakit yang Anda tanggung hari ini. Sebagai penguat hati sekaligus penutup perjumpaan kita pada kesempatan kali ini, mari kita renungkan bersama sebuah hadis qudsi yang sangat menyentuh dan menggetarkan relung jiwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dengan sangat indah, "Aku berada dalam sangkaan hambaku tentang aku, dan aku bersamanya ketika ia mengingatku." Maka dari itu, selalu sangkalah yang baik-baik saja kepada Tuhan Anda. Yakinlah bahwa hutang itu pasti lunas, dan bersiaplah menyambut pertolongannya yang sudah sangat dekat. Jangan biarkan bayang-bayang ketakutan masa lalu kembali menutupi cahaya harapan yang baru saja mulai bersinar terang di dalam dada Anda saat ini. Tersenyumlah dengan tulus menyambut hari esok yang lebih cerah, karena Anda kini telah memiliki senjata doa yang terbukti ampuh dari warisan para ulama dan orang-orang soleh terdahulu. Biarkan setiap embusan angin subuh dan tetes embun pagi menjadi saksi bisu atas keikhlasan Anda dalam merenungi dan mengamalkan janji agung Tuhan pemilik alam semesta. Teruslah berpegang teguh dan istiqomah dalam mengamalkan ayat 1000 dinar ini sebanyak 7 kali setiap usai mendirikan sholat subuh berjamaah maupun sendiri. Saksikan sendiri dengan penuh takjub bagaimana keajaiban dan kemudahan rezeki itu akan mulai menampakkan wujud nyatanya dalam kehidupan Anda dalam beberapa hari ke depan. Sebelum kita benar-benar mengakhiri perjumpaan spiritual kita yang penuh keberkahan ini, mari kita tautkan hati dalam doa bersama dengan menuliskan kalimat "Saya terima ijazahnya" di kolom komentar di bawah video ini. Silahkan juga bagikan cerita pengalaman Anda. Tuliskan keluh kesah yang mengganjal, atau berikan usulan tema amalan apa lagi yang ingin kita bahas bersama pada video berikutnya, agar ruang ini benar-benar menjadi wadah silaturahmi yang saling menguatkan. Jika Anda merasakan ketenangan batin dari pesan kebaikan ini, saya mengajak Anda dengan penuh kerendahan hati untuk menekan tombol like, subscribe, dan menyalakan lonceng notifikasinya.
Langkah kecil Anda tersebut akan sangat membantu agar rahmat dan ilmu ini bisa terus mengalir menyapa saudara-saudara kita yang lain yang mungkin sedang menangis mencari jalan keluar di luar sana. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga langkah Anda, melunaskan seluruh hutang Anda tanpa sisa, dan melimpahkan kekayaan yang penuh barokah untuk Anda beserta keluarga tercinta sampai akhir hayat nanti. Akhir kata, saya memohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Anda selama penyampaian pesan kebaikan ini. Semoga perjumpaan kita di ruang maya ini dicatat sebagai amal ibadah yang memberatkan timbangan kebaikan kita kelak di akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.